Air terjunnya tidak jauh dari sini, Mas. Masih sekitar 1 kilometer dari sini. Nanti ada kok di sana platnya, bertulis air terjun Sukmorogo di plat itu, kata ibu penjaga warung itu setelah Marwan bertanya. Begitu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Lalu sembari menunggu gerimis yang akan reda, Marwan dan istrinya akhirnya beristirahat sambil memesan teh hangat di warung tersebut. Ibu penjaga warung itu akhirnya berfokus pada perutnya Yulia, istri Marwan yang memujit hamil. Lalu dia berucap, "Maaf, itu sepertinya istri Mas sedang hamil ya?" tanyanya. "Iya, Bu, sudah sekitar berjalan 8 bulan. Tapi bukannya saya tega mengajak istri pergi dalam kondisi hamil tua. Tapi memang kami kesini atas permintaan istri saya." "Iya, Bu, aku yang minta diantar ke tempat air terjun itu karena aku memang ngidam," imbu istri Marwan. Sejenak ibu penjaga warung itu terdiam, dengan tatapannya berubah menjadi serius. "Jadi semuanya berapa, Bu? Teh hangat 2 sama gorengan 4, ucap Marwan kembali karena si ibu terlihat melamun. Maaf Mas, semuanya jadi 8.000 Mas." Marwan langsung membayarnya dengan menyerahkan 1 lembar uang 10.000. "Ini Mas kembaliannya," ucap ibu itu sambil menyerahkan uang kembalian 2.000. "Sudah Bu, tidak usah, ambil saja Bu. Lagian harga gorengan dan minuman tadi itu sangat murah, Bu." "Mas ini gimana sih? Kan sayang," bisik Yulia kepada Marwan. Dan ternyata si ibu itu mendengarnya. Akhirnya ibu itu menyerahkan 2 buah gorengan kepada Yulia. Akhirnya Marwan dan istrinya beranjak meninggalkan warung itu setelah berpamitan kepada si ibu. Yulia berjalan duluan keluar dari warung itu, disusul oleh Marwan. Namun sebelum Marwan keluar dari warung itu, si ibu itu tiba-tiba berkata, "Mas, maaf, tapi saya harus menyampaikan ini. Orang hamil terlarang pergi ke air terjun itu," ucap ibu penjaga warung itu. Dan seketika Marwan berhenti. "Memangnya kenapa, Bu?" tanya Marwan. "Saya tidak tahu dengan pasti, Mas. Tapi konon katanya, setiap orang hamil yang pergi ke sana, bayinya akan hilang, Mas." "Yang benar, Bu." Marwan kaget mendengarnya. "Saya cuma sekedar ngasih tahu. Niat saya hanya demi untuk kebaikan Mas dan istri Mas. Kalau Mas tidak percaya, ya tidak apa-apa." Akhirnya Marwan memberitahu kepada istrinya soal itu. Tapi istrinya tidak percaya. Itu hanya tahayul menurutnya. Mereka pun akhirnya sampai di lokasi air terjun Sukmorogo. Suasana sekitar cukup ramai. Terdapat cukup banyak orang setelah mereka masuk. Namun orang-orang itu seperti menatap sinis kepada mereka berdua, terutama kepada Yulia. Namun di antara orang-orang itu, terlihat tak ada yang mendekat ke lokasi air terjun tersebut. Mereka hanya memandang keindahan air terjun Sukmorogo itu dari jarak sekian meter. "Mas, aku ingin mandi di sana," kata Yulia sekaligus mengejutkan Marwan. "Janganlah sayang, airnya pasti dingin. Tidak baik buat bayi kita," kata Marwan. "Bukannya aku memang terbiasa mandi dengan air dingin, Mas. Pokoknya aku mau mandi di sana." Akhirnya Marwan menuruti kemauan istrinya itu. Dia memang selalu mengalah, terlebih kepada istrinya, belahan jiwanya. "Sebaiknya jangan, Mas. Kalau bisa Mas segera bawa saja istri Mas dari sini," bisik seorang pengunjung lain di sampingnya, yang kebetulan mendengar obrolan mereka berdua. Marwan tak bisa menjawabnya, hanya bisa bilang terima kasih.
karena istrinya sudah memaksa begitu. Marwan dan istrinya mulai meninggalkan area tempat berdirinya orang-orang itu. Tak lama mereka pun sampai di sekitar jatuhnya air terjun itu. "Ayah!" Namun tiba-tiba saja Marwan seperti mendengar suara anak kecil bilang ayah. Sontak Marwan kaget. "Ayah!" Namun suara itu terdengar lagi saat sang istri telah mandi di dasar air terjun itu. "Siapa kamu?" ucap Marwan sambil pandangannya menyapu ke segala arah. "Ayah, selamat tinggal ayah." Seperti tersambar petir, air mata Marwan langsung mengalir deras. Seketika di kepalanya hanya terbayang-bayang sosok calon anaknya. Namun tiba-tiba di atas sana di tengah air terjun itu, Marwan seperti melihat penampakan anak kecil dengan melambaikan tangannya, berdada ke arahnya. "Tidak!" Marwan berteriak histeris. "Mas!" Tiba-tiba Yulia berteriak histeris saat tengah mandi di dasar air terjun itu. Marwan yang mendengarnya langsung menghampirinya. Seketika tubuhnya lemas saat mengetahui perut istrinya itu tiba-tiba rata. Anak dalam kandungan istrinya itu tiba-tiba hilang. "Kenapa semua ini harus terjadi?" teriak Marwan dengan derai air matanya. "Kenapa kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku, Yulia?" teriaknya lagi. Marwan sangat terpukul. Selain dirinya, ibunya yang sudah tua itu juga sangat ingin meminang cucu darinya, anak satu-satunya. Sementara Yulia istrinya itu hanya menangis sambil memegang perutnya yang kembali rata. Namun tiba-tiba suasana berubah. Air terjunnya masih tetap ada, tapi tempat di sekitarnya terlihat sangat berbeda. Suasana tempat yang tadinya bersih dengan cukup banyak terdapat gundukan itu seketika berubah menjadi hamparan luas dan rerumputan yang lebat. Orang-orang atau para pengunjung itu sudah tidak ada lagi. Di situ saat itu hanya mereka berdua. Sontak mereka bingung dan hanya berjalan tak tentu arah. Namun kemudian samar-samar mereka seperti mendengar suara tawa anak kecil. Tak ada pilihan lain. Mereka akhirnya mencari tahu sumber suara tersebut. Mereka terus berjalan, dan suara itu semakin jelas terdengar. Sepertinya suara itu berasal dari sebuah rumah atau bangunan yang sepertinya tiba-tiba mereka lihat. Mereka pun segera mendekat ke sana. Bangunan itu ternyata seperti rumah model kuno. Marwan dan Yulia segera mendekati pintu depan rumah kuno itu, lalu menyapanya. Suara-suara anak-anak itu terdengar semakin jelas, dan memang berasal dari dalam rumah itu. Tapi suara mereka terdengar seperti sedang dalam kondisi terkekang, merintih, bahkan juga terdengar tangisan. Dengan ragu Marwan mengetuk pintu rumah itu. Namun tak ada respon sama sekali setelah Marwan mengetuknya beberapa kali. Akhirnya Marwan mengetuk lagi dengan lebih keras. Dan ternyata ketukan itu berhasil membuka sedikit pintu itu. Ternyata pintu itu tidak dikunci. Namun tetap tak ada respon dari yang punya rumah. Akhirnya Marwan dan Yulia terpaksa masuk. Dengan berjalan pelan-pelan, mereka mulai memasuki rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sekilas tak ada siapa-siapa. Hanya ruangan yang terlihat kotor oleh serpihan bunga-bunga mawar berserakan. Lalu di mana anak-anak itu? Mereka segera mencari keberadaan anak-anak itu, yang suaranya sudah sangat dekat itu. Dan akhirnya mereka menemukannya. Anak-anak itu ternyata berada di dalam sebuah ruangan dan terkunci. Anak-anak itu terlihat sedih. Marwan dan Yulia pun segera mendekati mereka. "Ayah, ibu, akhirnya kalian datang." Salah satu dari anak-anak itu ternyata memanggil mereka.
Marwan dan Yulia jelas tak percaya. Pasalnya mereka belum punya anak. Lalu itu siapa? "Kamu siapa?" kata Marwan dengan ragu dan merinding. "Aku calon anakmu, Ayah. Dan mereka semua juga sama seperti diriku. Kita semua disekap oleh sosok makhluk," kata anak itu. Marwan dan Yulia masih sulit percaya dengan ucapan anak itu. Walaupun ucapannya langsung dimengerti maksudnya karena dengan bahasa yang sederhana. Tapi akhirnya mereka berdua memaksakan diri untuk percaya. "Lalu siapa yang menyekap kalian di sini?" tanya Marwan. Namun sebelum anak itu menjawabnya, ternyata tiba-tiba terdengar suara lantunan orang bersenandung atau bernyanyi dengan lagu Jawa yang mereka tak mengerti artinya. "Itu Ayah yang menyekap kita. Cepat Ayah dan Ibu bersembunyi," ucap anak itu. Marwan dan Yuli pun hanya bisa menurut. Mereka segera bersembunyi di tempat yang dirasa aman. Tak lama muncullah sosok wanita cantik berpakaian indah seperti seorang penari, lengkap dengan selendangnya, berjalan dan mendekati anak-anak itu. Lalu di dalam ruangan yang cukup luas itu, wanita cantik itu kemudian menari di tengah anak-anak itu. Anak-anak itu duduk mengelilingi wanita tersebut. Perempuan itu menari berlenggak-lenggok. Sesaat tariannya terlihat biasa saja, bahkan gerakannya terlihat indah dan pelan. Matanya juga berubah putih semuanya, tak menyisakan warna hitamnya. Wanita itu berubah menyeramkan. Gerakan tangan dan kakinya terlihat tak beraturan lagi. Dan sesekali tangan dan kakinya itu menampar dan menendang anak-anak tersebut secara bergantian hingga mereka menangis kesakitan. Marwan dan Yulia merinding ketakutan menyaksikan pemandangan tersebut dan hanya tetap berusaha diam dan tak bergerak di tempat persembunyiannya. Lalu setelah anak-anak itu menangis kesakitan, perempuan itu berhenti dari menarinya. Dengan mulutnya tersenyum menyeringai, seperti mendapat kepuasan karena telah menyiksa anak-anak itu. Lalu perempuan itu pergi setelah mengunci tempat tersebut. "Ayah, Ibu," ucap anak itu lagi, setelah suasana dirasa aman dari siluman penari tadi. Marwan dan Yulia pun segera keluar dari persembunyian dan mendekati anak itu. "Tadi itu siapa? Pasti hantu ya?" ucap Marwan bertanya. "Iya Ayah, dia adalah roh jahat dari seorang penari wanita yang dulu pernah mengalami tindakan kejahatan di sekitaran air terjun itu, hingga wanita itu meninggal di situ," kata anak itu. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Ayah dan Ibu harus menemukan jasad atau tulang belulang wanita itu yang ada di sekitar air terjun itu, lalu menguburnya dengan layak. Dengan begitu arwah wanita itu akan tenang." "Lalu bagaimana dengan calon bayiku nanti? Apakah masih bisa kembali?" "Ayah, inilah calon bayimu. Aku anakmu. Kemungkinan aku masih bisa kembali ke perut ibu, karena aku belum lama di sini." Marwan tak tahan menahan air matanya. "Ayah, Ayah jangan menangis. Aku akan kembali." "Iya nak, Ayah pasti akan lakukan itu. Ayah akan segera menemukan jasad wanita itu dan menguburnya." Akhirnya setelah dengan susah payah, Marwan dan Yulia pun akhirnya berhasil menemukan tulang belulang penari itu dan menguburnya. Setelah jasad penari itu dikubur, seketika keadaan tempat itu pun kembali seperti semula. Tak ada lagi rumah kuno itu. Suasana tempat itu kembali bersih seperti semula. Dan secara mengejutkan, perut Yulia pun kembali buncit. Anak kecil itu kembali ke dalam perutnya. Akhirnya berkat Marwan, air terjun itu terbebas dari bayang-bayang,
ataupun kutukan roh penari tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah makam tua yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Makam itu sudah ada sejak zaman penjajahan, dan banyak cerita seram yang beredar tentangnya. Namun bagi sebagian orang, cerita-cerita itu hanya dianggap sebagai dongeng belaka. Di antara mereka yang skeptis adalah Maul dan Danu, dua pemuda yang selalu penasaran dan suka mencari tantangan. Suatu malam di sebuah warung kopi di pinggir desa, Maul dan Danu tengah berbincang dengan Pak Umar, penjaga makam desa yang sudah berusia lanjut. Pak Umar dikenal sebagai orang yang bijak dan sering dianggap tahu banyak tentang hal-hal gaib di desa tersebut. "Aku dengar banyak orang yang takut sama makam itu, Pak. Memangnya kenapa, Pak?" tanya Maul sambil meminum kopinya. Pak Umar menghela nafas panjang. Matanya yang keriput menatap ke arah Maul dengan serius. "Bukan hanya karena cerita, tapi karena memang ada sesuatu di sana. Banyak orang yang pernah melihat sosok bayangan, mendengar suara-suara aneh, atau bahkan kesurupan saat berada di makam itu." Danu hanya tertawa. "Masa sih, Pak? Zaman sekarang masih ada saja yang percaya yang begituan. Kalau begitu, bagaimana kalau kami buktikan sendiri?" tantangnya sambil melirik Maul yang ikut tersenyum menantang. Pak Umar menatap kedua pemuda itu dengan tatapan cemas. "Aku sarankan kalian tidak main-main di sana, terutama malam Jumat seperti ini. Tapi kalau kalian tetap mau ke sana, aku tidak bisa melarang." Maul dan Danu saling berpandangan. Lalu tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk pergi ke makam malam itu juga. Pak Umar hanya bisa menggelengkan kepala melihat kenekatan kedua pemuda tersebut. Malam semakin larut ketika Maul dan Danu tiba di depan gerbang makam yang sudah berkarat. Angin dingin berhembus pelan, membuat dedaunan di sekitar makam berdesir. Mereka membawa senter dan kamera untuk merekam, berharap bisa membuktikan bahwa cerita seram yang selama ini mereka dengar hanyalah isapan jempol. "Ayo kita buktikan sekarang. Tidak ada yang perlu ditakutkan," kata Danu sambil membuka pintu gerbang makam dengan dorongan kuat. Suara berderit pelan terdengar seperti jeritan lirih yang menambah suasana semakin mencekam. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak di dalam makam, melewati nisan-nisan tua yang sebagian sudah tertutupi lumut. Semakin dalam mereka masuk, suasana semakin sunyi, seolah-olah semua suara dari luar lenyap begitu saja. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, sesekali diselingi oleh suara angin yang menggerakkan dedaunan. "Lihat itu, ada nisan yang kelihatannya baru. Bukannya ini makam lama? Kenapa ada yang baru?" bisik Maul sambil menunjuk ke arah sebuah nisan yang terlihat lebih rapi dan bersih dibandingkan yang lainnya. Danu mengeritkan keningnya merasa heran. "Aneh juga. Tapi mungkin saja ada yang dimakamkan baru-baru ini," katanya santai. Namun rasa penasaran mereka semakin memuncak ketika mendekati nisan tersebut. Di atas tanah di sekitar nisan itu, terlihat beberapa benda aneh yang nampak seperti dupa dan bunga yang sudah layu. Maul mengambil kameranya dan mulai merekam, mencoba mengabadikan setiap detil yang mencurigakan. Tiba-tiba suara seperti langkah kaki terdengar dari arah belakang mereka. Maul dan Danu terdiam, saling menatap dengan wajah kaget. "Kamu dengar itu?" tanya Maul pelan. "Iya,
Aku dengar seperti dari arah sana, kata Danu sambil menunjuk ke arah sudut makam yang lebih gelap. Tanpa pikir panjang mereka memutuskan untuk menghampiri sumber suara tersebut. Saat mereka semakin dekat, suara itu tiba-tiba berhenti. Mereka pun menyalakan senter mereka, menerangi area sekitar. Namun tidak ada siapapun di sana, hanya deretan nisan dan pohon-pohon tua yang nampak diam dan sunyi. Aku yakin tadi ada suara, kata Danu dengan nada ragu. Mungkin saja Pak Umar benar, ada yang tidak beres di sini. Belum sempat Maul menjawab, tiba-tiba terdengar suara gemersik dari balik pepohonan, seperti seseorang sedang berjalan mendekat. Jantung mereka berdegup kencang. Mereka segera mengarahkan senter ke arah suara itu. Dan apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam sejenak. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh berdiri di sana, menatap mereka dengan wajah yang datar. Matanya kosong seolah tidak melihat ke arah mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya dengan suara pelan namun tegas. Maul dan Danu terkejut, tidak menyangka akan bertemu seorang di tempat seram seperti itu. "Kami hanya ingin melihat-lihat, Pak," kata Maul dengan suara bergetar. Pria tua itu berjalan mendekat, membuat mereka bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Wajahnya pucat dan kulitnya nampak keriput, seperti sudah lama tidak terkena sinar matahari. "Kalian sebaiknya pergi dari sini. Tempat ini bukan untuk main-main," ucapnya dengan nada yang dingin. Namun sebelum mereka sempat menjawab, pria tua itu berbalik dan berjalan menjauh. Langkahnya lambat namun pasti, dan dalam sekejap ia menghilang di balik pepohonan. "Siapa itu?" tanya Maul dengan suara berbisik, masih belum bisa menghilangkan rasa terkejutnya. "Kita harus ikuti dia." Danu ragu-ragu, namun rasa penasarannya lebih kuat. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti pria tua tersebut, berharap bisa menemukan jawaban atas misteri yang ada di makam itu. Mereka mengikuti jejak langkah pria itu. Namun setiap kali mereka merasa hampir mendekatinya, sosoknya selalu menghilang. Seolah-olah pria itu bisa berpindah tempat dengan cepat. Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah area yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah makam yang lebih tua dan terpencil dibandingkan yang lain. Di tengah area itu, terdapat sebuah nisan besar dengan ukiran yang sudah pudar. Pria tua itu berdiri di depan nisan tersebut. Namun kali ini ia nampak berbeda. Sosoknya seperti semakin kabur, dan suaranya terdengar seperti bisikan jauh ketika ia mulai berbicara. "Kalian ingin tahu kebenaran tentang tempat ini?" ucapnya sambil menatap ke arah Maul dan Danu dengan tatapan yang tajam. "Dulu desa ini pernah dilanda wabah. Banyak yang mati, termasuk anak-anak dan orang tua. Mereka semua dikuburkan di sini, tanpa doa, tanpa ritual yang layak. Jiwa mereka masih terperangkap, menunggu waktu mereka diingat." Maul dan Danu saling berpandangan, merasa ngeri sekaligus penasaran. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Danu suaranya bergetar. "Tinggalkan tempat ini, jangan pernah kembali," kata pria tua itu sebelum sosoknya berlahan memudar dan lenyap di depan mata mereka. Mereka terdiam, merasakan bulu kuduk berdiri. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari meninggalkan area tersebut, keluar dari makam dengan nafas yang terengah-engah. Saat mereka mencapai pintu gerbang, mereka berpapasan dengan Pak Umar yang nampak kaget melihat wajah pucat mereka. "Apa yang kalian lihat?" tanya Pak Umar dengan nada khawatir. Maul dan Danu menceritakan semua yang mereka alami. Setelah mendengar cerita mereka, Pak Umar mengangguk pelan.
Aku tahu kalian akan bertemu dia. Dia adalah penjaga makam ini sebelum aku. Dia meninggal saat wabah melanda desa. Dan sejak saat itu, dia menjaga makam ini, memastikan tidak ada yang mengganggu ketenangan para arwah. Pak Umar kemudian menatap mereka dengan serius. Kalian beruntung dia tidak marah. Tapi aku sarankan, jangan pernah ulangi ini lagi. Karena tidak semua arwah di sini sebaik dia. Maul dan Danu hanya bisa mengangguk, merasa malu sekaligus lega. Pengalaman malam itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka, bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak perlu diusik, terutama yang berhubungan dengan dunia lain. Sejak malam itu, mereka tidak pernah lagi meragukan cerita seram tentang makam desa, dan mereka juga tidak pernah berani kembali ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.